Kami pun berdua mendorong motor, tapi di tengah kebun yang gelap, kami merasa merinding karena terdengar suara kaget guys. Kaget. Anjing ya. Anjing ya. Iya. Apa sih? Kaget. Kaget. Yo guys, what's up? Balik lagi ke channel kita di Duo Nekat. Kali ini kita di malam ini kita kedatangan bintang tamu lagi, jauh dari mana? Dusun Pedukun, nyampe ke Bungo cuma untuk berbagi cerita dia, pengalaman pribadi ya. Iya. Pribadi dia. Dan boleh kita kenalkan siapa namanya? Andre. Nah, namanya Andre guys, dan gua Alan dan Dedi. Di malam ini kita bakal bikin video seperti biasa yang menceritakan pengalaman pribadi yang dari kiriman orang dan pribadinya Andre. Nah, sebelum video ini dimulai, bagi kalian jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Dukung terus channel ini untuk lebih maju lagi ke depannya. Jadi guys, kita komitmen bikin video ini selain untuk berbagi cerita pengalaman pribadi, itu kita juga bisa dijadikan bagi kalian yang insomnia, yang susah tidur. Video ini bisa membantu kalian mudah untuk terlelap ya. Karena dengan cerita-cerita mistis kayak gini, gua rasa otak kita kayak masuk dalam cerita ya, Dad. Jadi kalian saat tidur, kalian menghayati itu. Banyak yang bilang dengar cerita horor, sedih, terus yang melo biasanya terbawa itu suasana, ya gitu. Terbawa suasana itu gampang banget buat tidur bagi kalian yang susah tidur, insomnia. Yang cerita baperan gitu kan. Kita istilah cerita santai. Ya. Nah, santai tapi menegangkan. Ya, menegangkan. Nah, kita langsung saja bercerita dari kiriman UCR. Jadi guys, katanya cerita ini dialami aku dan temanku. Waktu itu malam hari, kami habis pulang mancing melewati kebun yang begitu gelap. Tak terasa bensin kami habis di tengah perjalanan. Kami pun berdua mendorong motor, tapi di tengah kebun yang gelap kami merasa merinding karena terdengar suara kaget guys. Kaget. Anjing ya. Anjing ya. Iya. Apa sih? Kaget. Kami pun berdua mendorong motor, tapi di tengah kebun yang gelap kami terasa merinding karena terdengar suara geraman laki-laki. Kami pun terus melanjutkan dorong motor kami, tapi suara itu semakin besar seperti mengikuti kami. Kami tak tahu harus bagaimana, berdoa pasrah katanya, dan tak berdaya. Tak lama dari kegelapan muncul bayangan hitam menjelma menampakkan diri. Kami semakin merinding, ternyata dia adalah siluman warrior. Bentuknya tuh kayak laki-laki guys, hitam. Nah, hitam laki-laki, kalau menurut gua, kalau dari Indonesia, kita di Indonesia ya kan, itu bisa jadi genderuwo. Bisa jadi. Cuman dikatanya di sini warrior. Warriornya apaan ya? Waria tuh mungkin. Siluman warrior. Jadi guys, kontroversi UC dari cerita UC ini, dia ini warrior
Siluman warrior. Belum pernah dengar ada yang siluman warrior. Tapi istilah warrior pernah dengar. Tapi kalau dia apa? Bayangan hitam itu ya pasti genderuwo. Tapi tidak semua Tidak semua genderuwo ya. Iyalah. Bisa jadi kuntilanak hitam. Tidak juga. Enggak juga. Itu mungkin makhluk halus di situ penunggu. Kalau di daerah dusun kami kan menyebut dia tuh hantu kasar. Kalau kami Hantu yang kasar. Iya, Hantu kasar. hantu kasar. Dia semakin dekat ke kita, dia semakin besar dia. Bayangan hitamnya. Oh, Hantu pernah. kasar. Mungkin kalau ditengok anak mungkin besar itu orang bertiga beda bisa man apa ya? oh iya iya Dia iya. semakin Makhluknya gitu dia kan. semakin dekat Makhluknya tuh gitu. semakin besar dia. Semakin besar. Tapi Kalau- satu yang dia takuti api rokok. Api rokok. Kenapa gitu? Dia tuh badan itu berbulu kata orang tua kan, Iya. berbulu badan dia. Takut Takut terbakar. terbakar. Mm-mm. Gitu tuh Bang, kata orang tua. Iya. Kalau di dusun tuh nyebutnya tuh hantu kasar tuh. Hantu kasar. Guys, Hantu bagi itu dah yang aneh kata orang. Ini udah bisa ngilang. nggak bisa ngilang. Oh, separuh kan kalau kita udah lihat jelas itu langsung hilang ya. Kalau hantu tuh kata orang tua-tua dusun kami yang pernah ngelihat, dia udah bisa ngilang. Hantu kasar. Iya, hantu Ini kasar. lari. Jadi sejenis itulah ya, Iya. siluman warrior ini yang dimaksud UCR ini. Sejenis hantu kasar. Bagi yang tahu hantu kasar mungkin tahu bentuknya. Bagi gua sekilas ini seperti genderuwo yang bayangan hitam, tapi rasa gua genderuwo nggak bisa bersuara kayaknya. Iya. Kayak geraman kayak di ini geraman laki-laki, berarti kayak dia tuh mengaum, bukan? Geraman. Geram kan. Kayak tuh. Oh, yang kuat ya. Harimau udah keluar geram. Tapi ini bayangan hitam. Kalau harimau Kalau Nggak. harimau enggak mungkin. nggak mungkin. Karena Kalau kan harimau paling kan Tapi tuh kalau orang apa nenek tua bilang ya, kalau harimau itu kan tidak ada berbunyi tapi nya mata-mata kayu kan, Oh iya, mana? mata-mata ke kayu. Ya pernah dengar juga kan mata-mata dia kayu. sekilas tuh. Sekilas. Iya. Kalau pas musim durian tuh wah, banyak tuh. Ya banyak lah nampak-nampak. Ya, jadi bayangan hitam ini banyak persepsi lah ya. Terkadang ada yang lewat di depan batang durian tuh. Penunggu di situ bisa Iya. jadi. Kita bagi yang percaya, yang belum pernah ataupun yang belum pernah ngalamin itu susah juga dicerna ya Ya, guys. susah juga. Karena ada juga yang temen gua nih, dia emang dicari barang yang kayak gitu, emang dicari tapi nggak ketemu sampai sekarang Yang katanya. dicari itu yang susah. Ah, Kadang yang udah dicari dia nimbul dewe dia. Ngeliatin diri sendiri kan. Gitu intinya. Jadi susah juga kalau kita meyakinkan orang nggak percaya, susah. Jadi bagi yang kalian nggak percaya ya udah kalian tetap nggak percaya aja. Bagi yang ketemu itu beruntung. Beruntung ya, termasuk beruntung ya Iya. ketemu. Kadangnya orang nyari dia kadang susah kadang kan. Susah, walaupun Orang ke kuburan aja susah Iya, kan. susah kan. Emang, dicari kan. Kenapa gitu kan? Kalau orang nyari dia tuh, mentalnya gak kuat. ya. Jadinya kalah sama mental. Oh benar. Beda yang kita yang tidak nyari kok. Kita tidak nyari kan cuman takut, ada takutnya juga kan, takut. Jadinya tuh enaknya nengok-nengok Iya. dirinya kan. Jadi Iya. rasa takut tuh. Yang jadi mengalahkan ya. kadang-kadang Nah, jadi itu jadi halu gitu nengoknya. ya pernah di acara KPL guys. KPL juga mengatakan hal yang sama. Kalau kalian nggak tahu KPL itu Kipranalewu, dia mengatakan juga kayak gitu karena sosok itu hadir dengan seiringnya rasa ketakutan diri sendiri. Nah, jadi bagi yang nggak takut itu biasanya nggak bakal hadir gitu. Nah itu intinya guys. Oke, bagi gua dari cerita UCR kayaknya udah tamat. Kita langsung ke ceritanya. Mana nih? Ya, lewat. Itu ber. Cerita Rio. RIO. Nah, namanya Rio panjang ya guys. Ini cerita dan kisah nyata tentang aku yang ikut orang dalam bekerja.
Sekitar tahun 2017, di saat aku selesai menjalankan sholat maghrib katanya. Ada keponakan om aku sekitar umur 16-an. Dia memanggil aku karena disuruh tante aku. Karena kamar aku posisinya di lantai 2. Setelah obrolan selesai, aku melihat ada yang aneh dari keponakan om aku ini. Tiba-tiba dia seperti orang yang sedang mengusir serangga. Padahal tidak ada serangga apapun saat itu. Terus dia bilang kalau dia lihat lalat banyak banget ngerumunin dia. Dan saat aku cari sambil bilang gak ada apa-apa. Dalam hati bercanda nih orang. Saat aku cek di kolong tempat tidurnya, tiba-tiba dia tertawa. Tertawa seperti kerasukan. Merinding guys. Dan saat itu aku bilang, "Hei, kamu jangan bercanda," sambil memegang pundak dia dan melihat tatapannya yang kosong. Nah, ini. Jadi guys, dari cerita RIO ini, adiknya ini melihat serangga seperti lalat yang ngerumunin dia. Kalau menurut gua juga, ciri-ciri orang kerasukan memang rata-rata seperti itu. Yang gua pernah sharing ya sama orang kerasukan. Yang katanya pandangannya tiba-tiba gelap, tapi nggak langsung gelap, tapi kayak bintik-bintik, Rabun-rabun. rabun-rabun. Bintang-bintang. Cuman gitu. katanya kayak dia kira bintik-bintik hitam itu seperti lalat. Ternyata bintik-bintik hitam itu bayangan. Sosok halus itu. Sosok halus. Penampakan biasanya. Penampakan. Sebelum kita serupan tuh kan ada penampakan dulu. Yo kita tuh lah ditutupnya mata gitu kan. Nah, iya. Mulai dari mungkin masuk dari depan yo tutup langsung matanya. Iya. Dikelam langsung. yang kecil-kecil itu. Ya, mungkin dari Dedi yang pasti punya temen yang kerasukan. Pernah cerita nggak gimana sih rasanya kerasukan gitu? Pasti pernah ya kan? Pernah lah. Dia bilang gini. Nyo sebelum kerasukan tuh, dia tuh ibaratnya tuh pikirannya kosong. Jadi dia Terus dia ada kelihat yang bintik-bintik hitam ini juga nggak? Nggak semua orang kerasukan tuh gitu bang, sebabnya banyak kadang-kadang versi orang ya? kerasukan tuh masuknya dari belakang atau dari ubun gitu kan, dari kaki, dari tangan, banyak cara kerasukan Banyak tuh. ya. Dari depannya, mungkin dari depan langsung matanya hitam gitu kan, kalau dari tangan mungkin sakit tangannya. Iya. Tapi kalau nanya orang kerasukan gitu, kalau masuk dari tangan kayak ada yang sakit tangan tuh, Kesentrum. bukan orang jatuh gitu Memang pegal ini gitu. Berat kali ya. Apa yang dirasakan makhluk tuh nyatu sama badannya gitu sebelum masuk tuh. Gitu. Kayak makhluk tuh kecelakaan gitu kan, patah kakinya. Apa yang dirasakan makhluk tuh dirasakan orang kerasukan. Wow, ngeri ya. Terus kalau menurut Andre sendiri, pernah nggak ketemu temen yang kerasukan? Atau pernah mengalami kerasukan sendiri? Kalau kemasukan belum pernah, tapi pernah kawan mengalaminya. Seperti yang diceritain ini nggak? Tiba-tiba bintik-bintik hitam kayak lalat? Enggak ya? Enggak. Dia bengung dia tuh. Pertama dia bengong. Nak serupan tuh dia tuh bengong dulu. Nengok kita tuh beda dia. Mata dia tuh melotot nengok gitu. Kosong lah ya. Udah kosong dia. Kalau biasanya kalau melotot tuh banget, dia tuh lah masuk biasanya. Udah bukan dia tapi lagi. itu ibarat itu lah dua alam gitu. Di Iya. alam dia atau alam lagi gitu. Melotot dia nengok kita kan. Kalau kita sapa kaki, dia marah. Tuh ngalaminya masih keluarga lah dia. Masih keluarga Ya, Andre. Cewek dia. Masih keluarga cewek. Dia tuh mama dia tuh lah ibarat tuh lah menemani dia beroban sama dia tuh, ngobat dia tak pakai jimat lah, kayak apa lah, ke dukun lain lah, Rupiah lah gitu ya. rupiah lah. Tapi yang ngawannya tuh cewek. Yang ngawannya? Iya, yang masukin dia tuh cewek. Ya, yang cewek tuh ibarat tuh nganggap dia tuh kawan tuh Dia udah ada jahan cuma dia tuh
ibarat tuh kawan dia. Gini bang, kalau kawan mah tidak mungkin masuk bang. Nggak mungkin masuk sih logika. Biasanya kalau dia nganggap kawan, dia jagain dari belakang. Jaga ya, di belakang itu namanya kodam, orang bilang orang bilang kodam, kodam ya, gitu kan. katanya kodam pendamping lah. Pendamping. Tapi kalau dia udah masuk itu berarti dia udah Ganggu mau lah gitu. merasakan hidup kembali katanya. ya kan? Penasaran Pernah lah. penasaran. pernah nanya tak sama saudara tuh. Iya, dia tuh cewek ibarat tuh kayak mana ya? Dia tuh sering nampak. Kadang di depan dia kadangnya malu tuh kan. Kadang di depan dia malu tuh kadang. Kayak mana ya? Nah, ibarat tuh lah kawan dia. Pas kaget yang keluarga awak tadi yang ada masalah kaget yang apa kaget kan ada keluarga masalah di keluarga dia kaget masuk dewek dia. Oh. Pikirannya kosong kaget ya. Oh dia. Pokoknya dia ada masalah hidup. Masalah hidup apa masuk Ibarat dewek itu kalau dia sedang galau gitu Iya. kan bisa nyoba masuk dewe karena pikirannya sedang kosong gitu. itu sering kejadian. Oh iya. Jadi guys, banyak versi ya guys. Kalau temen gua waktu SMA, dia tuh kayak ngelihat bapak-bapak ada yang kayak manggil dia kayak gini. Itu dia nangis. Kita kan panik nih, ngapain dia nangis ya kan? Sering dong nangis. Tiba-tiba dia udah teriak Iya. gitu. Kami tambah bingung ya kan? Dipegang kan melawan dia. Melawan. Terus pas disadar, kami bilang, tadi ngelihat apa di pintu katanya? Ada bapak-bapak yang manggil katanya. Nyuruh. Loh, kalau bapak-bapak manggil ngapain harus nangis kan? Iya. Jadi aneh juga sih sebenarnya. Emang nggak dunia yang kayak ini guys, emang di luar nalar. Jadi guys, itulah versinya banyak. Kalau orang-orang kerasukan yang dari RIO sendiri katanya itu ngelihat segerumpulan lalat, terus dia ketawa-ketawa, itu udah fix udah kerasukan. Bagi kalian yang ngalamin atau teman kalian yang ngalamin kerasukan, mungkin kalian bisa bertanya gimana versi dia kerasukan ya kan. Bagi kita kan, bagi iya. kita. Terus temen gua juga yang di Bungo ini yang kerasukan melalui kaki, jempol kaki. Jadi dia ngerasa kayak ada yang jalan di kaki dia, seret katanya. Kayaknya batas di perut, langsung lah dia kerasukan. Itu beda-beda versi. Kalau setahu gua ya dari portalnya emang dari ujung kaki, jempol kaki ya. Dan Iya. Kalau Kalau keluarnya palingnya ya dimuntahin. dimuntahin. Terus dari dari kebanyakan dimuntah. dari ini Ya, apa? kudu Ubun Ubun-ubun. dikeluarkan. Orang rupiah kan dari ya muntah, Tapi kebanyakan orang bang, yo keluarnya itu dari dado. dado. Gikonya kan, nengok di rupiah tuh gikonya. ya kan dia ngambil titik-titik yang tertentu. Titik-titik. Tapi itu yang fatalnya kalau nengok orang kesurupan tuh atau nengok yang nunggu badan dia tuh dikit lah, ada di ujung kaki tuh, ada nampak di rupiah kan. Ujung kaki. Kalau ada orang yang kesurupan tuh pasti dia tuh kesakitan. Oh, ya. Lain kesakitan itu beda. Biasanya pakai bawang putih tuh. Bawang putih. Banyak juga versinya, ada bawang putih, ada merica. Kalau Ada garam. Garam banyak Garam versinya. tiga apa yang tiga buah gitu. tiga butir tiga gitu. butir. Kadang-kadang makhluk tuh bukan di perut, kadang dia tuh pindah dia tuh. Pindah-pindah. Sudah di kaki kaki dikasih itu bener. dikasih kaki dipindah dia. Pindah-pindah. Tapi di tubuh kita tuh ada rumah yang satunya yang enggak bos. Mungkin kalau kita ganggu akan marah. Di mana tuh? Tergantung makhluk tuh kadang di dado, di kaki, Iya di bener. tangan. Intinya itu ya guys. Balik lagi kepercayaan masing-masing, dan gua juga solusi buat kalian yang sering kerasukan, rajinlah ibadah ke Tuhan, dekat-dekat dengan Tuhan lagi ya, karena Jangan pikiran penolong kosong. ya, jangan pikiran kosong dan Intinya dalam hidup tuh enjoy aja. Jangan ada usah dipikir sebabnya orang tuh punya masalah masing-masing. Pasti abang punya masalah kan? punya. Tapi kalau kita enggak gitu pikiran, kita mau kepikiran terus.
ya ikut bae alurnya. Alur. Kerja gitu kan. Kerja. Main-main. Benar-benar. Di waktu dia tidur. Iya. Jadi jangan pikiran kosong. Iya. Dan gua juga penasaran yang katanya pikiran kosong itu seperti apa gitu. Apakah memang dia nggak ada pikiran atau gimana? Kalau Ini boleh sesi tanya jawab gitu. Pengalaman ya? kalau- eh, Abang Andre Kalau gimana? Abang Pikiran Andre. kosong tuh bengong. Bengong. Iya. Kayak kita bengong. Kita natap tuh satu arah dia. Bengong, banyak pikiran juga. Mikiran masalah, ada apa Itu kan otomatis jadinya nggak pikiran kosong namanya. Eh, Banyak pikiran. Gini, Bang. Coba gimana? Masih Kalau- penasaran nih gua Kalau nih. pikiran kosong tuh bagi awak kan, Hmm. kita tuh ini santai sekarang. Eh, Mikirkan masalah gitu, masalah. Jadinya pikiran kita tuh melayang mikir masalah tuh Kemana-mana. kemana-mana begitu. Jadinya pikiran tuh entah kemana-mana jadinya. begitu kan. Kayak mana nyelesaikan masalahku tuh, atau galau sama putus pacar kan. Sedih lah gitu. sedih, benar-benar. Pokoknya yang bisa tuh yang sedih-sedih lah. sedih-sedih ya. Jadi kita Sebabnya- bengong tuh kesempatan dia masuk ke Oh, tubuh. iya. Hmm. Jadinya Ada fisik atau mental tuh lemah lemah gitu. ngedon. Tapi kalau namanya masalah hidup itu semua orang pasti punya masalah. Itu yang kosong. Tergantung menjalani Iya. kan masing-masing kan. Ngelamun lah kata orang tuh, ngelamun. Ngelamun. Bisa jadi dikatakan Itu atau ngelamun. kosong pikiran ngelamun. Kamu Bukan juga kosong pikiran tuh. Kita Nggak tidur ada baik kadang-kadang pikiran. mimpi gitu kan. Kosong. Ada pikirannya. Kalau Enggak tuh nah, pikiran gua kosong kalau lah. kalau menurut gua sih pikiran kosong ya emang kosong, emang nggak mikirin apa-apa gitu kan Itu gitu juga. lah. Apa sih pikiran kosong tuh lah? Gitu. Berarti apa tuh meramun no. Ngelamun. Orang bilang ngelamun. Ya, ya. benar. Ngelamun. Ngelamun. Pikiran entah kemana-mana. Mikir kerja atau mikir Mikir apa. masalah atau Iya. mikir putus cewek kan, wis Cewek. selingkuh kemarin. Jadinya mental kita kok lemah Mental. jadinya. Iya, Jadi bener. kita ada ingat juga masalah ingat sama Allah Iya, apa sama kayak Tuhan lah bacaan, ya. ya. Mm. Jadinya pasrah baik gitu kan. Ya benar. Jadi itulah persepsi bahwa pikiran kosong itu sebenarnya nggak pikiran kosong, Iya. tapi banyak pikiran. Banyak pikiran. Pikiran, Nah. tapi kebanyakan orang bilang kan pikiran Pikiran kosong, kosong. bahasaan apa ya. Kalau versi kami gitu kan. Iya, benar. Oke guys, jadi cerita kedua sudah selesai. Ini kita masuk ke cerita 3, cerita pribadinya Andre. Nah, sebelum masuk ke cerita 3 Andre, buat kalian jangan lupa, gua ingatin lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini, dan kalian bagikan kepada teman-teman kalian yang hobi cerita horor, cerita pengalaman pribadi yang serem. Dan bagi kalian juga yang susah tidur, insomnia, bisa putar video ini sebelum tidur. Kalian putar, kami dengan memutar video ini mungkin kalian bisa terlelap dalam tidurnya Terhibur lagi. lah dengan Ya, cerita. terhibur.